Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video materi pemrograman terstruktur bab 6 model perulangan dengan menggunakan perulangan jenis do while. Sekali ini kita akan masuk ke contoh kegiatan kedua. Jadi di contoh kegiatan kedua ini kita akan mengaplikasikan perulangan do while, menerima input dengan tujuan menghitung pangkat dari suatu bilangan yang kita input. Oke, jadi kita bisa lihat di sini contoh program untuk mencari pangkat dari sebuah bilangan bulat. Jadi kita akan cetak dulu, masukkan bilangan yang akan dipangkatkan, kemudian user akan menginputkan bilangan yang akan dipangkatkan. Setelah user menginput bilangan yang akan dipangkatkan, kemudian kode program akan melakukan perulangan, masukkan pangkat dari bilangan tersebut. Jadi contohnya kita menginput angka bilangan 5, kemudian kita masukkan pangkat dari bilangan 5 itu adalah 2, maka program ini akan menerima input pangkat yaitu 2. Kemudian while selama pangkat ini lebih kecil daripada 0, maka dia akan kerjakan kembali perulangan untuk mendapatkan nilai bulat yaitu 0 sampai dengan sekian. Nah, setelah menginputkan nilai pangkat, karena kita input adalah bilangan bulat, maka selanjutnya program akan menggunakan perulangan for untuk menghitung pangkat dari bilangan yang sudah kita inputkan. Oke, kita coba masuk ke dalam contoh programnya seperti ini. Bisa diperhatikan di modul 6 praktikum kegiatan 2. Kita coba jalankan aplikasinya. Oke, jadi kita diminta memasukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Ini cout, masukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Kemudian in bill, di mana program ini akan menerima input variable bill. Kemudian kita input contohnya 5. Kemudian masukkan pangkat dari bilangan tersebut. Dalam artian adalah bilangan 5 ini kita diminta untuk masukkan pangkat. Contohnya kita akan masukkan angka 2. Maka karena yang kita masukkan ini adalah bilangan bulat, maka program ini akan langsung ke for untuk menghitung hasil dari 5 pangkat 2. Itu adalah 25, di mana 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Kita coba sedikit membedah kode program ini. Kita coba jalankan ulang lagi. Pada awal program ini kita akan mendeklarasikan 4 variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel pertama adalah i. Variabel i ini akan kita gunakan pada perulangan for. Kemudian variabel bill yang akan kita gunakan ketika user menginput bilangan yang akan dipangkatkan. Kemudian variabel pangkat, di mana akan digunakan ketika user menginput pangkat dari bilangan yang diinput sebelumnya. Kemudian hasil ini akan menampung total nilai atau nilai dari hasil perhitungan pangkat suatu bilangan. Oke, jadi kita mulai. Jadi itu tadi sudah deklarasikan variabel, kemudian kita cout, masukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Oke, jadi ketika kita sudah atau program sudah lakukan cout, maka di layar itu akan masuk kalimat seperti ini, masukkan bilangan yang akan dipangkatkan. Kemudian program akan menjalankan perintah in bill. Oke, ketika program menjalankan perintah in bill, maka kursor akan menantikan user melakukan input suatu nilai. Oke, jadi ketika kita input nilai 2, oke, ketika kita enter, maka nilai 2 yang kita input ini akan dimasukkan ke dalam variable bill. Kemudian program akan melakukan perintah do atau melakukan pekerjaan perulangan. Oke, jadi kita coba enter. Oke, nah ketika kita enter, program akan menjalankan perintah perulangan yaitu cout, masukkan pangkat dari bilangan tersebut. Kemudian ada in pangkat, artinya program ini akan menunggu user untuk menginput suatu nilai. Dalam artian program akan menunggu user menginput nilai pangkat dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut ini adalah 2. Oke, kemudian ketika kita input contohnya adalah angka 3 dan kemudian enter, maka nilai 3 ini akan masuk ke dalam
variabel pangkat. Oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini program langsung menghitung hasil dari 2 pangkat 3. Kenapa program ini tidak melakukan perulangan lagi? Karena syarat di sini atau while syarat program ini akan melakukan perulangan jika pangkat, nilai yang kita input ini, nilai dari masukan pangkat ini, jika kita input itu lebih kecil daripada 0, seperti -1 ke bawah, -1, -2, -3, dan seterusnya. Tetapi karena kita input sini adalah bilangan bulat, bilangan positif, maka perulangan ini syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi program akan langsung ke perintah selanjutnya, yaitu pengaplikasian for untuk perhitungan pangkat. Nah, sampai di sini program akan menjalankan perulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada pangkat i++. Oke, jadi pangkat tadi itu adalah 3. Oke, pangkat yang kita input tadi adalah 3. I sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada pangkat. Artinya 0 lebih kecil dari pangkat. Karena kondisinya masih benar, maka program ini akan melakukan perintah hasil kali sama dengan bil. Hasil kali sama dengan bil artinya nilai dari hasil sebelumnya, ingat hasil sebelumnya adalah 1. Oke, 1 sama dengan hasil yang lama sama dengan hasil yang lama dikalikan dengan bil. Oke, bil yang tadi kita input adalah 2. Maka dalam hal ini yang terjadi adalah hasil sama dengan hasil yang lama dikalikan dengan bil, seperti itu. Jadi hasil yang lama, hasil yang baru sama dengan hasil yang lama dikalikan dengan bil. Hasil yang lama adalah 1, maka hasil yang baru adalah 1 dikalikan dengan 2. Oke, bil yang kita input adalah 2. Maka hasil yang baru sekarang adalah 2. Setelah itu dia akan lakukan lagi perulangan ke atas. Karena i++, maka nilai i yang baru sekarang adalah 1. Kemudian lakukan lagi perulangan i sama dengan 0. I lebih kecil daripada pangkat. I yang baru sekarang adalah 1. 1 lebih kecil daripada pangkat. Karena pangkat yang tadi kita masukkan adalah 3, maka 1 lebih kecil daripada 3. Karena 1 masih lebih kecil daripada 3, dia akan lanjut ke bawah. Hasil sama dengan hasil kali bil. Oke, artinya hasil yang baru sama dengan hasil yang lama, itu adalah 2, akan dikalikan dengan bil. Bilangan yang kita input adalah 2, maka hasil yang baru sama dengan hasil yang lama atau 2 dikalikan dengan 2, maka hasil yang baru saat ini adalah 4. Kemudian i++, i yang tadi adalah 1, maka i++ artinya i yang lama ditambahkan 1, yaitu berarti i yang baru adalah 2. Kemudian i lebih kecil daripada pangkat, 2 lebih kecil daripada 3. Karena masih benar, maka hasil yang baru sama dengan hasil yang lama dikalikan lagi dengan bil. Hasil yang baru sama dengan hasil yang lama tadi adalah 4 dikalikan dengan bil 2, maka hasil yang baru sama dengan 8. Kemudian i++, i yang lama tadi adalah 2, kemudian ditambahkan dengan 1, maka i yang baru sekarang adalah 3. I lebih kecil daripada pangkat. I sekarang adalah 3 dan pangkat adalah 3. 3 lebih kecil daripada 3 karena tidak betul, maka perulangan ini diakhiri. Kemudian dia akan lakukan cout. Hasilnya adalah hasil yang terakhir adalah 8. Maka akan muncullah proses 8 di sini. Jadi seperti itu hasil atau proses kerja dari kode program di mana kita membuat program yang menghitung bilangan dan pangkat dari nilai yang kita inputkan. Oke, sekian dulu, semoga video ini bisa dipahami. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.